Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 24 April 2025, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share. Oke, gimana hari Selasa dan hari Rabu kemarin? Apakah kalian banyak yang menggila di market atau gimana? Ya, jadi di grup Discord itu sudah saya kasih tahu ya, kalau sebenarnya ketika masuk teritori 3.500 ya, ini kan sudah saya bilang 3.500 ini sebagai puncak. Kenapa saya katakan itu sebagai kata-kata yang lumayan worry? Di sini sudah saya jelaskan bahwa dari pandangan swing trader ya, bahwa kalau dari time frame monthly itu kalau sudah ada yang akumulasi dari 2000 ya, dari sini dari 2000 itu sudah profit sebesar, kalau kita hitung-hitungan 3.500 ya, itu 75%. Kemudian yang 2,5 40%. Kemudian yang 3.000 itu sudah 17%. Di sini saya katakan bahwa kemungkinan bakal ada beberapa posisi yang dilepas atau ada adjustment position. Dan bener aja sih ya, kena 3,5 kemudian marketnya drop. Oke, drop itu yang pertama. Kemudian diperparah. Kenapa diperparah? Karena kalau kalian ngeh ya, kemarin itu gara-gara Trump ya kan, karena kalau kalian ingat pada saat saya buat video kalau nggak salah tanggal 21 ya kayaknya ya, tanggal 21 hari Senin tuh ada dibilang bahwa Trump kemungkinan bisa memecat Jerome Powell sebagai Federal Reserve Chairman-nya ya kan. Dan kemudian akhirnya hari Selasa kalau nggak salah ya, Selasa malam atau Senin malam saya lupa sih, pokoknya itu adalah dibilangnya bahwa enggak begitu gitu kan ya, enggak begitu, bukan bermaksud untuk memecat Jerome Powell. Kalau bisa kan, kalau kita bisa mencari yang lebih baik. Wih, bahasanya itu benar-benar itu bikin saya ketawa luar biasa. Kemudian masalah tarif dengan perang dagang Cina, karena kalau kalian tahu ya, kemarin kalau kita tahu bahwa Cina dan Amerika itu saling balas-balasan tarif, sampai akhirnya ya kalian bisa lihat sendiri bahwa kemungkinan Cina dan Amerika bisa menurunkan, sama-sama menurunkan tarifnya. Dan kemungkinan penurunannya adalah kalau nggak salah kemarin malam itu mana ya, sebesar lumayan sih ya, lumayan penurunannya kalau nggak salah itu sekitaran 50 atau enggak 60% dari yang sekarang gitu kan. Itu kalau kalian lihat aja lah di sini, di mana di Financial Juice ini benar-benar gila sih kemarin tuh marketnya. Apa sih, market ini literally digerakkan sama apa yang dikatakan oleh Trump. Trump bilang A, maka ya udah ngikut marketnya bilang A gitu kan ya. Trumpnya bilang B, marketnya bilang B gitu. Tiba-tiba nge-switch bilang B lagi, bilang A lagi. Wah, ini benar-benar marketnya bikin sakit kepala sih sebenarnya. Jadi kalau benar-benar ngeh ini marketnya gila, ya benar-benar gila sih ya. Ini benar-benar gila marketnya, nggak pakai obat gitu kan ya. Jadi in the end tetap ini harganya naik ya, XAUUSD in the end tetap bakal naik. Cuman apakah ini sudah selesai koreksinya atau ini mulai merangkak naik lagi? Ya, oke, sekarang kita bahas secara teknikal. Ingat ya, fundamentalnya sekarang adalah Trump bilangnya adalah tidak ingin memecat Jerome Powell. Sebenarnya sih nggak bisa gitu kan ya, karena presiden tidak punya kewenangan untuk memecat gubernur bank sentral gitu kan. Kemudian masalah tarif, secara teks, secara data belum ada deal-dealan yang fix ya antara Cina dengan Amerika. Ini masih sebatas isu, katanya adalah oke, kemungkinan bisa diturunkan, tetapi tergantung mereka. Apakah mereka juga bisa memberikan ke kita offer yang bagus? Kalau iya, ya kemungkinan kita bisa menurunkan tarif dari Amerika ke Cina. Katanya sih gitu ya kan, karena dengan India sebagai penengahnya. Ya so far sih belum ada ya. So far untuk saat ini belum ada. Jadi nggak tahu deh, karena kalau dilihat apakah hari ini ada Trump speak lagi, untuk hari ini sih nggak ada ya. Hari ini sih nggak ada. Ya nggak ada sih ya, hari ini nggak ada. Nanti malam itu kita cuma ada core durable goods order dan juga unemployment claim, itu doang sih ya. Tapi kalau secara hari ini apakah ada kalender untuk Trump ngomong? Kemarin sih sebenarnya ya. Ini kalau kalian lihat kemarin ada Trump ngomong sebenarnya
Terus untuk hari nanti malam seharusnya nggak ada, seharusnya sih normal sih nanti malam ya. Cuman nggak tahu deh ya, tiba-tiba aja nanti Trump bilang A gitu kan diwawancara sama Wall Street Journal, atau enggak White House-nya bilang A, B, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negerinya bilang A, B. Wah itu hancur lah ya. Pokoknya sekarang itu marketnya lebih kepada mereaksi terhadap apa yang dikatakan entah White House, entah orang-orang di White House ya kan, atau enggak gubernur Presiden Amerika Trump, atau enggak Kementerian Keuangan Besen, atau enggak Menteri Luar Negerinya si Lutnick gitu kan. Atau enggak kembali, saya lupa, sorry ya. Antara dua itulah, antara mereka bertiga ya, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Presiden gitu kan. Atau udah ini mereka mau ngomong A, B, C, D, ya serah lah ya. Kita cuma sebagai trader cuma bisa ngikut doang gitu kan. Oke, untuk sekarang XAUUSD bagaimana ya? Kalau kita lihat apakah kemungkinan XAUUSD bisa benar-benar nge-reverse? Well, kalau kita lihat kemarin itu kan marketnya drop parah ya. Karena kalau kalian lihat itu di daily penurunannya ekstrim loh ya, dari sini dari 3.500 berapa ya? 3.500 pas turun sampai 3259 hanya memakan waktu 2 hari. Jadi profit dari hari Kamis dan hari Kamis dan juga hari Senin itu dibabat penurunannya sejauh 2400 pip. Itu gila sih ya. 2400 pip itu emang gila gitu kan. Dan apakah ini marketnya sekarang potensialnya nge-reverse ataupun mulai adanya untuk ngebuat higher high yang lebih tinggi? Untuk sekarang sih ya, hari ini ada gap ya. Hari ini ada gap, walaupun di chart yang saya pakai biasa ini nggak ada gap. Cuma kalau kalian lihat versi O Anda itu ada gap. Kalau di beberapa broker kalian juga ada gap gitu kan. Di sini di beberapa broker juga nggak ada gap. Jadi ada yang gap, ada yang nggak gitu kan. Oke, itu sekilas dulu. Dan sekarang kalau dilihat, memang 3.500 adalah titik krusial sekarang ya. Dan apakah 3.500 bisa menjadi titik entry untuk market itu bisa ngebuat higher high lagi? Dan apakah ini marketnya potensi ngebuat higher low yang lebih dalam? Bisa aja sih. So far ini memang secara daily marketnya kacau secara candle ya. Memang sih kemarin dia itu nge-sweep low yang ada di sini. Ya, dia nge-sweep low, kemudian di sini dia masuk ke area fair value gap juga. Oke. Dia nge-sweep low, kemudian dia masuk ke dalam area fair value gap, kemudian tidak sampai close di bawah 3283 secara daily ya. Walaupun sejatinya ini marketnya secara daily kalian tarik Fibonacci dari sini sampai sini ya. Memang secara Fibonacci-nya ini sudah kriteria yang bagus untuk melanjutkan kenaikan, yaitu sudah masuk sampai 38,2 retracement. Cuman kalau saya pribadi sih ya, untuk yang sudah ngelong dari 32 berapa kemarin ya, 3285 itu sudah saya cut, dan sekarang saya mau cari posisi swing lagi untuk buy lebih tinggi. Apakah di mana saya ingin ambil buy gitu kan? Yang pertama adalah yang paling possible di sini ya, resistance become supportnya di 61,8 di 3167. Itu paling possible banget kita bisa cari untuk ambil posisi swing untuk bisa tinggi luar biasa nggak pakai obat ya. Kemungkinan bisa sampai sana. Ini masih kemungkinan loh ya, karena kita nggak tahu nih kalau semisalnya trade deals-nya itu oke, kemudian ada kata-kata tentang tarif yang positif aja ya, yang ngeboost untuk indeks itu bahagia, ini bisa dibanting lagi. Karena sekali lagi XAU di sini dipandang sebagai safe haven aset, di mana kalau ada ketegangan ekonomi ini bakal terus dibeli. Tapi kalau sudah ada mulai isu-isu adanya kemudian tarif sudah mulai tidak memanas lagi, ini kemungkinan bisa turun. Tapi nggak tahu deh ya apa yang bakal dikatakan oleh Trump ke depannya. Jujur saya tidak tahu. Jadi lebih baik kalau misalnya saya mau cari swing panjang, saya akan tunggu di 3167 atau di 50%-nya selaku ini adalah resistance become support juga, dan di sini adalah rally base rally. Saya prefer di sekitaran 3228. Kalau saya menunggu di sini antara 50% dengan 61,8 Fibo, apakah potensial nih marketnya bisa flip bearish dan turun sampai sini? Bisa aja, tapi tergantung yang mana marketnya lebih respect. Apakah market lebih respect nanti mengincar resistance become support di 61,8
apakah mengincar base dengan 50% Fibonacci retracement, atau sekarang ini marketnya sudah respect untuk lanjut naik setelah merespect dari fair value gap yang ada di sini. Ada 3 kemungkinan, ya terserah marketnya mau pilih yang mana. Kalau dilihat berkaca dari kejadian sebelumnya, yang dimana market itu kalau dicari seperti kejadian yang ada di 3 April 2025 kemarin ya. Kalau dicari ini kan marketnya itu memang dia respect fair value gap yang pertama di sini ya. Respect fair value gap, di break kemudian naik, kemudian ketika marketnya berusaha untuk respect fair value gap lagi satu yang ada di sini di daily, ini marketnya di break juga dan kemudian drop, dan akhirnya marketnya itu lebih prefer untuk merespect fair value gap yang ada di sini sekaligus resistance become supportnya. Nah di sini ya kalian bisa lihat tuh, kena kemudian marketnya lari. Nah sekarang sih saya prefer marketnya bisa turun lagi ya buat mencari harga murah buat di buy itu sih ya. Kalau dilihat secara stokastik dan juga RSI, memang di sini secara stokastiknya ini belum keluar dari zona overbought. Yang slow itu masih di 86, yang fast itu masih di 80. Kemudian secara RSI sih sudah keluar dari zona overbought, tetapi tidak turun di bawah 60. Ini masih di atas yaitu di 65. Ya, secara daily sih ini masih oke. Secara Fibo 38,2 ini masih bisa naik juga. Tapi kalau cari swing jujur saya rada worry, itu aja sih. Ya. Tapi ada potensialnya nih marketnya masih bisa naik ya kan, in the end ini masih bisa naik, tetapi kita akan tunggu apakah ini benar-benar naik atau ini marketnya mengulang kejadian di awal April 2025 kemarin ya, karena sekarang masih April ya kan. Karena kalau kita lihat 1 bulan April ini sudah luar biasa loh kejadiannya ya. Selama 1 bulan April ini kalau dilihat kita sudah 5.439 pip, itu luar biasa epic sih ya. Ini apakah bisa mengulang di awal April? Bisa aja. Berarti ya udah sabar aja kalau ada yang mau ambil swing untuk jangka panjang ya. Untuk sekarang sih belum. Oke, untuk sekarang sih secara daily ini memang secara indikator dan juga harga memang masih bisa naik ya kan. Tapi apakah ini marketnya bisa ngeflip bearish dan lanjut turun untuk koreksi? Ya, ini tinggal tunggu stokastiknya aja sih. Kalau stokastiknya ini bisa turun di bawah 80 keduanya yang slow dan fast dan diikuti oleh RSI yang gagal masuk ke area 70 lagi sekali, ya udah itu bisa menjadi tanda untuk marketnya bisa lanjut turun. Untuk koreksi, sekali lagi turun untuk koreksi ya. Kemudian dari segi H4, kalau dari segi H4 ya ini sedikit dilema ya. Kenapa? Kalau kalian lihat dari segi time frame H4, kita bicara indikator dulu ya. Indikator H4 secara RSI di sini kemarin sempat drop sampai ke 35 secara RSI, dan sekarang sudah berusaha untuk naik lagi di atas 50 ya. Berusaha untuk naik lagi di atas 50, dan secara stokastik ini ada divergence. Belum jadi sih ya, belum jadi, tapi kemungkinannya ada. Yaitu di sini. Oh, sorry, tidak ada divergence. Sorry, salah ya. Karena kalau dilihat ini kan dia ngebuat lower low. Oke, sorry salah. Di sini dia ngebuat lower low dan di sini dia juga ngebuat lower low. Jadi bisa dikatakan tidak ada divergence secara H4. Kalau dilihat divergence dari sini sebenarnya sih nggak bagus juga sih ya, karena ini kan kalau dilihat sebenarnya dicari dari gelombang yang di sini sebenarnya. Jadi nggak ada divergence secara H4 ya. Secara H4 nggak ada divergence, tetapi apakah H4 nih marketnya bisa ngebuat yang namanya inducement dari segi time frame H4? Lihat dulu ya, ini secara stokastik ini masih di bawah 20, ini masih di zona oversold ya. Ini masih di zona oversold. Jadi kalau semisalnya ini H4-nya gagal, RSI-nya muter ke bawah dan ini secara stokastik gagal untuk nge-cross naik, bisa sedikit berbahaya. Karena kemungkinan ini marketnya bisa lanjut turun lagi ya sampai ke mungkin 3.200 tadi. Tapi kalau seandainya nih memang stokastiknya nge-cross naik dan diikuti oleh RSI yang bisa maintain di atas 50, kemungkinan kita bisa trading di teritori 3.300 lagi untuk kedepannya. Ya, jadi seperti itu secara secara indikator. Dan sekarang saya bicara tadi masalah candle ya. Apakah di sini bisa marketnya ngebuat inducement secara H4? Bisa aja ya, yang dimana berarti kan dari sini ya pergerakannya begini. Naik, turun, ya. Dia sudah nge-break low-nya di sini. Jadi otomatis kalau ini mau berubah menjadi inducement, ini harus di-break. 3.500 itu wajib di-break, ya.
Kalau seandainya 3.500 tidak bisa di break, maka otomatis itu tidak akan bisa menjadi alasan bahwa ini low terakhir tidak menjadi inducement ya. Ingat, ini secara H4 memang dia sudah break di 3283 ya, sudah break di 3283. Hati-hati, ini bisa menjadi inducement atau enggak. Tapi secara bentukannya sih dia sudah ngebreak low ya, sudah ngebreak low-nya di sini. Jadi masih ada harapan ini marketnya bisa lanjut turun ke bawah. Kalau gitu kita boleh nge-sell nggak? Ya secara H4 karena dia sudah ngebreak 3283, kalian tinggal tarik Fibo aja dari all time high-nya sampai drop kemarin, maka ini marketnya sekarang di teritori 38,2 ya, dan di sini juga teritori high di 17 April pagi ya, di 3357 ya di sana. Jadi kalau dilihat apakah kita bisa nge-sell di sini? Secara H4 sih belum kelihatan ya. Kemarin sih saya juga bilang di Discord bahwa ketika ini penurunannya ini tidak meninggalkan terlalu banyak bekas ataupun tidak terlalu meninggalkan banyak supply di atas sebenarnya ya. Jadi menurut saya sih ini kemungkinan bisa naik. Cuman kalau dicari swing, saya rada nggak bagus aja untuk nyari swing. Saya sekali lagi kalau nyari swing adalah di sini sekitaran 3225 atau enggak 3200 atau 3167 selaku resistance become supportnya gitu. Ya untuk sekarang, tapi nggak tahu nanti ke depannya apakah ini memang sebagai internal ya. Internal itu maksudnya biasanya kayak begini ya kan. Drop, kemudian di sini dia membuat internal bullish ya. Ya udah, kalau udah membuat internal bullish kayak begini ya saya akan buy di sini untuk swing. Tapi harus ada ngebuat higher high dan higher low secara H4-nya. Untuk sekarang sih ini kan marketnya ngebuat sudah ngebreak low, otomatis di sini potensial ngebuat yang namanya lower high yang baru. Jadi kalau seandainya ini adalah lower high yang baru, dan kemungkinan ya udah ini marketnya bisa lanjut turun lagi sampai sini. Ya jadi ini masih masih belum bagus banget dibilang nge-buy enggak gitu kan, dibilang nge-sell. Kalian berlawanan dari time frame besar itu aja, karena in the end ini masih marketnya masih bisa naik gitu kan. Jadi kalau nge-sell ini perlu hati-hati, kalau nge-buy saya rasa kalian skip. Jadi kalau kayak saya, otak saya itu adalah nge-buy, buy only gitu kan. Ya udah saya akan tunggu dari segi daily antara 3225 atau 3167. Baru saya akan bisa bersiap untuk ambil posisi buy. Ataupun kayak tadi ya kan, marketnya ngebuat internalnya itu adalah ngebuat higher high dan higher low. Kalau sudah ngebuat higher high dan higher low, baru saya akan ambil posisi buy. Untuk sementara jujur saya skip buy. Tapi apakah saya bisa intraday buat sell? Mungkin saya akan pikir-pikir. Ya, karena kalau dilihat dari segi time frame H1, seperti yang saya katakan tadi, di atas ini tidak terlalu banyak ada yang namanya area supply. Karena kalau kalian lihat, bahkan fair value gap pun nggak ada ya. Kalau dilihat bagian ini, kalian nggak ada ngelihat yang namanya fair value gap sebenarnya. Karena kalau kalian lihat dari sini bentukan supply selaku area, ini kan bekas demand berubah menjadi supply ya kan, demand berubah menjadi supply. Kalian bisa lihat supply-nya di sini itu sudah pernah diambil sekali kemudian drop. Oke. Kemudian di sini ada drop base drop lagi. Kalian bisa lihat drop base drop di sini diambil sekali kemudian drop, dan sekarang sisa ini doang selaku orisinilnya. Ya. Nah, di sini sudah kena secara orisinilnya ya. Sudah masuk. Nah, ini kita tinggal tunggu nih. Dan ini tinggal tunggu apakah ini marketnya bisa ngebuat break low lebih jauh atau enggak. Kalau semisalnya ya ini 3283 saya delete aja lah ya. Karena H4 sebentar. Saya perlu daily dulu ya. Ini buat bikin kotak aja soalnya. Buat kotak, kemudian di sini adalah resistannya. Kemudian H1 ya, ini adalah resistance become support ya di 3245. Kemudian range ini 3220, 3225 adalah tadi rally base rally dari segi daily ya. Makanya saya katakan saya lebih prefer sekitaran sini baru mau nge-buy. Nah, sekarang ini sudah kena area resistance, kemudian ini juga ada area supply terakhir ya, area supply terakhir. Kalau ini memberikan kita penurunan ekstrim lumayan ya, ekstrim lumayan. Apakah kalian bisa intraday buat nge-buy? Bisa. Selama marketnya itu tidak ngelewatin 3300.
Kalau secara H1 marketnya bisa turun di bawah 3.300, better kalian skip untuk ambil posisi buy. Karena potensialnya nih marketnya bisa lanjut ke bawah. Karena kenapa saya katakan skip untuk ambil posisi buy? Karena kalau dilihat di sini ya, orang-orang yang bersiap untuk akumulasi buy di sekitaran 3.300 itu bisa dikatakan sedikit sekali. Karena di sini kalau dilihat 3.300 sempat drop kemudian naik. Kemudian di sini 3.300 naiknya sedikit kemudian dijebolin lagi. Jadi kalau dibilang kalau marketnya jebol lagi di bawah 3.300, ini kemungkinan bisa lanjut ngedrive turun ke bawah. Ya. Jadi untuk sekarang kalau ini marketnya masih di atas 3.300, saya rasa masih bisa buat buy. Cuman masalahnya ini ya, supply terakhirnya di sini yang cukup besar di sini ya. Oke, itu dari segi H1. Kemudian dari segi M30 kalau dilihat ya di sini ada rally base rally. Dan di sini secara M30 di sini juga ada fair value gap sih ya. Di sini. Nah, di sini fair value gapnya yang gede banget ya kan. Kalau dicari apakah kita bisa nge-buy di sini? Kalau kalian ada yang mau nge-buy di sana, bisa aja sih ya. Lebih tepatnya di sini ada rally base rally ya. Di sini ada rally base rally. Ntar coba saya buka dulu deh time frame kecilnya ya. Saya mau cek time frame kecil dulu. M15 rally base rally. M5 base ya benar. Kemudian mana lagi ya? Di atas di bawah ya. Di bawah ini marketnya ngebuat liquidity. Oke, ini marketnya ngebuat liquidity marketnya ngebuat liquidity naik. Oke, di sini liquidity, kemudian M15, M30. Oke, berarti M30 juga ada area demand-nya di sini. Oke, di sini ya. Nah, untuk sekarang sih ya, kalau kalian pengen nge-buy secara intraday ya, nge-buy lagi untuk bisa diambil gitu kan. Sementara sih time frame-nya M30 ke bawah ya, M30 ke bawah sih. Di sini di 3355. Kalau ini 3335 ya. Kalau 35-nya lewat, ini kemungkinan marketnya bisa lanjut turun lagi sampai ke minimal ke 3310 ya. 3310 lah kita buat ya. Kayaknya sih agak kejauhan sebentar. 3310 enggak deh ya. 3311,50 ya. 3311,50 kemungkinan sih di sini. Jadi kalau ada yang mau nge-buy better tunggu di bawah ya di 3355. Kalau kalian mau intraday juga untuk ambil posisi buy, tunggu di sini 3355 atau enggak di sekitaran 3311. Kalau break supply ini apakah kita bisa nge-buy? Jujur rada sedikit bermasalah karena kalau dilihat ini kan swingnya masih aktif dari sini ya. Dari sini sampai sini. Kalau kalian lihat ini di 3380 ini masih menjadi 50%. 61,8 masih di 3400. Menurut saya sih ya, kalau ini marketnya benar-benar bullish lagi ke atas, better di atas 3450 baru saya better untuk ambil posisi buy sih. Benar-benar walaupun sedikit riskan tapi ya udah itu lebih enak buat di buy walaupun di atas gitu kan. Itu. Jadi ingat ini masih swing aktif ya dari all time high sampai drop kemarin malam. Jadi jangan dipaksakan untuk ambil posisi buy untuk jauh-jauh banget ya. Bisa di buy, cuma menurut saya untuk target all time high saya rasa belum bisa. Untuk sekarang loh ya. Karena sekali lagi ini marketnya masih super sensitif terhadap apa yang dikatakan Trump, apa yang dikatakan Menteri Keuangannya dan kabinetnya gitu kan. Kalau seandainya ini tiba-tiba berulah ngomong A tiba-tiba B, ngomong B tiba-tiba A lagi, atau yang paling buruk adalah tiba-tiba Amerika dan Cina deal masalah trade deals gitu kan. Kemudian segala reciprocal tarif tiba-tiba oke, kita sudah mendapatkan untuk angka yang sesuai untuk semua dan akan kita laksanakan bulan depan sudah fix gitu. Ya ini kemungkinan bisa turun sih. Ya ini kemungkinan bisa turun karena kalau sudah ada kepastian gold nggak mungkin dibeli. Bukannya
apa ya, bukannya tidak bisa dibeli lagi, cuman untuk sekarang kurang menarik gitu ya, karena berarti orang-orang lebih prefer untuk pergi ke Nasdaq, US30, S&P 500 dan kawan-kawannya gitu. Dan itu bahkan otomatis bisa menguatkan indeks dolar itu sendiri ya, yield itu bisa naik juga dan sebagainya. Jadi hati-hati, ini marketnya masih super sensitif ya. Jadi kalau kalian tidak ingin trade hari ini pun tidak ada masalah ya. Kalian mau tuh skip sampai hari ini, kemudian besok juga it's okay, tidak menjadi problem ya. Ingat, ini marketnya range-nya lebar karena news ya, karena fundamentalnya bergerak, ini range-nya lebar. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat per satu candle 1 menit. 1 menit 1 candle itu adalah sekitaran di atas 50 pip. Jadi hati-hati ya. Bahkan ini time frame 5 menit aja besaran rally base rally-nya ya. Besaran rally base rally itu adalah 100 pip. Kalau ini juga rally base rally-nya ini juga adalah sejauh 80 pip. Rada gede memang ya. Apalagi di sini area supply-nya. Di sini area supply-nya ini gede luar biasa ya. 290 pip. Jadi rada gede. Jadi kalau volumenya besar kayak gini, kalian scalping bisa time frame-nya M5 sampai M1. Karena kemungkinan kalian scalping 10, 20, 30 pip pasti dapat. Ya, pasti dapat. Tapi hati-hati, kalau sudah volume gede kayak gini, perhatikan kalian open posisinya. Kalau dirasa kalian masih bisa open sell, sell, buy. Tapi yang pasti kalau sudah gede range-nya kayak begini, 10 sampai 40 pip pasti dapat. Gitu ya, itu pakai time frame M1 loh. Oke. Ya, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Hati-hati sekali lagi, ini marketnya masih sensitif. Jangan gegabah untuk open posisi. Sekalipun kalian ingin open posisi sell, yang sekarang ini adalah area supply, harus ada konfirmasi minimal M5. Kalau kalian nggak mau sell, tetap pemikirannya adalah buy kayak saya gitu kan. Misalnya kalian mau cari buy, bisa tunggu di 35 atau di 11. At least itu harus masih di atas 3.300. Kalau sudah break 3.300, better hilangkan untuk kata-kata ngebuy ya. Tapi kalau kalian pemikirannya kayak saya untuk ambil swing buy, ada dua pilihan sekali lagi opsinya ya. Antara nanti marketnya ngebuat higher low dan higher high secara internalnya, atau market itu sekalian turun sampai ke RBR ya. RBS, resistance become support. Ini juga adalah rally base rally. Kemudian atau nggak di sini adalah di resistance become support yang valid di daily sekaligus 61,8 di harga 3167. Ya, pilihannya ada dua, sekalian ini drop ke bawah atau internal yang ngebuat bullish structure. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.